Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah, amma ba'du. Para siswa-siswi yang saya hormati, dalam kesempatan ini Bapak akan menjelaskan yaitu dari pembelajaran PAI dan Budi Pekerti mengenai materi tata cara dan hikmah melaksanakan sujud syukur, sujud syahwi, dan sujud. Baik, perhatikan gambar di atas ini. Ini berupa pertanyaan pemantik. Yang pertama, sujud apa yang dilakukan oleh pelajar pada gambar di atas? Itu ada pelajar yang mendapatkan piala, artinya anak-anak tersebut itu sukses atau memperoleh penghargaan. Yang kedua, apakah dari kalian ada yang pernah melakukan sujud syukur, syahwi, dan juga sujud tilawah? Lalu bagaimana cara melakukan sujud syukur, sujud syahwi, dan juga sujud tilawah? Apa hikmah sujud syukur, sujud syahwi, dan sujud tilawah dalam menjalani kehidupan sehari-hari? Nah, ini merupakan pertanyaan, boleh kalian jawab terdahulu. Dan untuk jawabannya, tata cara melaksanakan sujud syukur. Yang pertama, takbir dengan niat sujud syukur. Nawaitu antas juda li syukri lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Setelah itu, jangan langsung baca Fatihah, tapi langsung saja sujud. Tidak ada praktek-praktek seperti pada sholat pada biasanya. Langsung sujud ini. Nah, ketika sujud, kalian membaca ini. Coba bersama-sama. Robbi auzidni an ashkuro nikmatakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala solihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika solihin. Artinya, ya Allah, berilah aku ilham untuk mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan untuk mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi. Dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Amin. Setelah itu, langsung takbir untuk duduk kembali dari sujud. Dan yang selanjutnya, langsung memberi salam, yaitu seperti salam pada sholat biasa, menghadap ke kanan dan ke kiri. Langsung. Nah, tapi mohon maaf, sujud ini hanya dilakukan di luar sholat saja ya. Nah, lalu apa fadilah atau hikmah melaksanakan sujud syukur? Yang pertama, jiwa akan menjadi tenang karena kita bersyukur. Yang kedua, sebagai tanda orang tersebut selalu teringat kepada nikmat Allah. Karena bentuk syukur itu, Allah akan memberikan nikmat-nikmat yang sebesar mungkin kalau orang tersebut bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang selanjutnya, orang bersyukur berarti orang tersebut berterima kasih. Pasti. Lanjut, yang kedua itu adalah sujud tilawah. Sudah kita bahas, kita ketahui apa pengertian dari sujud tilawah dahulu. Nah, sekarang bagaimana cara melakukan sujud tilawah? Yang pertama, berniat untuk sujud tilawah. Nawaitu antas judat tilawati lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Suratul Ihram ya. Yang selanjutnya, lalu sujud. Nah, ketika sujudnya mana bacaannya? Nah, ini yang dibaca. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu
bi khaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Yang selanjutnya, setelah membaca bacaan sujud tilawah, langsung duduk mengucapkan salam atau boleh tidak memakai salam pun, langsung saja kan itu. Nah, ini ayat-ayat yang menyebabkan bolehnya atau diperintahnya untuk melakukan sujud syukur ketika mendengar atau membaca ayat sajadah. Dulu telah kita bahas ini ya. Ya, apa keutamaan atau padilahnya melaksanakan sujud tilawah? Nah, ini ada sebuah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza qara abnu Adam sajadatan, i'tazala syaitanu baqiya yaqulu ya waliyallah amir ibnu Adam bisujudi pasajada falahu jannah wa umirtu bisujudi fa'asaitu falinna." Ini hadis diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim, dan Ibnu Majah. Artinya, dari hadis tersebut kita simpulkan saja bahwa apabila seseorang membaca ayat sajdah lalu ia bersujud, maka menyingkirlah setan dengan menangis berkata, "Sungguh celaka manusia diperintahkan sujud lalu ia sujud, maka baginya surga." Cilaka gitu. Sedangkan aku diperintahkan sujud tapi aku membangkang ketika setan diperintah sujud kepada Nabi Adam. Maka bagi yang membangkang untuk setan terutamanya, maka baginya neraka. Kesimpulannya ini, dalam artian akan terhindar dari godaan setan karena setan takut dan menangis berlarian. Nah, ini yang terakhir sujud sahwi. Jadi sujud sahwi itu adalah sujud untuk menambal atau untuk mengganti bagian rokaat ataupun rukun sholat yang lupa. Nah, bagaimana cara melakukannya? Yang pertama, ketika dilakukan sebelum salam dalam sholat, seseorang sebelum salam atau selesai tasyahud akhir, takbir kembali, kemudian sujud dan membaca 3 kali bacaan sujud sahwi. Yang kedua, bangun dari sujud dengan mengucap takbir kembali. Itu dari sujud pertama, dari sujud sahwi yang pertama. Langsung duduk di antara sujud dua, membaca bacaan Rabbighfirli, warhamni, wazburni, dan seterusnya. Dan seterusnya takbir kembali melakukan sujud yang kedua, membaca bacaan sujud sahwi sama 3 kali. Lalu bangun dari sujud dan membaca takbir kembali. Setelah itu selesailah sholat. Pastinya setiap sujud itu diperintahkan untuk menghadap kiblat sambil membaca Allahu Akbar. Nah, itu yang pertamanya. Yang kedua, ketika selesai sholat, kita menghadap kiblat, membaca takbir, Allahu Akbar, langsung sujud, membaca 3 kali bacaan sujud sahwi, bangun dari sujud, sama langkahnya seperti yang awal. Hanya ini sudah di luar sholat fardu. Duduk antara sujud dua. Berikut adalah bacaannya. Jadi ketika sujud pertama dalam sujud sahwi itu membaca subhanaman la yanamu wala yashu. Subhanaman la yanamu wala yashu. Subhanaman la yanamu wala yashu. Takbir kembali, duduk antara sujud dua dan sujud kembali, membaca ini lagi 3 kali. Subhanaman la yanamu wala
yashu. Nah, inilah hikmah melakukan sujud sahwi. Yang pertama, terhindar dari kesombongan. Yang kedua, menerima kesalahan diri sendiri. Yang ketiga, memaafkan kesalahan orang lain. Kenapa bisa seperti itu? Karena manusia tidak boleh berperilaku sombong dan angkuh. Sebab manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa. Al-insan mahalul khoto wan nisyan. Yang kedua, kita dianjurkan untuk bisa memahami bahwa orang lain juga bisa salah. Kita jangan suka menilai kesalahan orang lain. Itu adalah hikmah daripada sujud syahwi. Setiap orang berhak salah dan setiap orang berhak memperbaiki kesalahannya. Barangkali sekian dan terima kasih untuk menjelaskan tentang tata cara dan hikmah dari sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.